Shalom. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan, sumber segala pengetahuan. Jemaat Tuhan sekalian, berjalannya waktu membawa kita untuk terus menikmati anugerah dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Di bulan ini, Gemit ada dalam pemaknaan tentang pendidikan yang bernilai penting dalam hidup setiap umat Tuhan. Ada sejumlah upaya yang dibuat oleh Gemit di bidang pendidikan dengan tujuan mencerdaskan generasi bangsa dan mempersiapkan generasi-generasi umur untuk terus berjuang menata hidup di negeri tercinta Indonesia. Setiap insan ciptaan Tuhan berhak mengenyam pendidikan yang bertujuan menjadikan bangsa, menjadikan masa depan negeri ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dahulu Indonesia terbelakang dalam dunia pendidikan, namun saat ini Indonesia semakin berjalan maju dalam dunia pendidikan. Tak bisa dipungkiri bahwa sekalipun Gemit bertati-tati dalam menata pendidikan, namun sangat terasa ada sejumlah pergerakan maju untuk menata pendidikan di wilayah pelayanan Gemit. Ada begitu banyak generasi bangsa yang meraih kesuksesan yang diawali dengan perjuangan yang tinggi dalam belajar. Belajar menjadi bagian penting untuk menggapai masa depan yang cemerlang, yang tidak saja membentuk umat Tuhan menjadi pintar, melainkan juga bijaksana. Pengalaman masa lalu juga turut punya andil dalam proses belajar untuk mencapai masa depan yang indah. Sang sumber pengetahuan berkenan memakai segala cara agar umat yang dikasihinya tidak lagi menatap ke masa lalu dan kecewa, melainkan memakai masa lalu sebagai proses didikan untuk masa depan yang indah dan mensyukuri. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Amsal 2 ayat 6. Kebenaran firman Tuhan mengarahkan kita untuk menatap pada Tuhan sang sumber pengetahuan dan mengajak kita untuk belajar dari firman-Nya melalui ibadah di bulan pendidikan saat ini. Marilah kita satu dalam ibadah dan sambil berdiri kita masuki ibadah ini dengan melakukan PKJ 244. Tuhan peroleh membuat
Ibadah bulan pendidikan di minggu yang pertama ini kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Cuma kita silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu pertama dalam perayaan bulan pendidikan ini, kita disatukan dalam ibadah dengan tema belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Kita dituntut untuk berefleksi tentang pengalaman hidup orang beriman yang menjadi pelajaran dan didikan penting untuk menggapai masa depan yang indah. Karena itu, mari kita bersama memberi diri kita dituntun oleh perkataan firman Tuhan sebagai nas yang membimbing kita dalam ibadah ini berdasarkan Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Pengalaman hidup kita selalu membawa setiap orang untuk ada dalam proses belajar menuju hari depan yang disediakan Tuhan bagi kita. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali pengalaman hidup terisi dengan berbagai hal yang tidak berkenan di depan Tuhan dan menjadi penyesalan yang berkepanjangan. Dalam penyesalan, umat percaya memahami bahwa ada saja dosa yang terlahir baik dari dalam perilaku, pikiran, dan perkataan. Dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup, maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa, seraya kita memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk satu hari lagi Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan menikmati hari yang baru dan juga mensyukuri setiap helai nafas yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Dan ketika kami ada di hadapan-Mu saat ini dalam ibadah minggu perayaan bulan pendidikan Gemit yang pertama, kami datang membawa setiap hidup kami masing-masing, hidup yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, hidup yang kami jalani dan kami berjuang di mana kami boleh terus mengingat akan kehendak Tuhan. Tetapi seringkali situasi pergumulan yang kami jumpai membuat kami terpuruk di dalam setiap dosa dan kesalahan kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, sebelum jauh memasuki ibadah kami pagi hari ini, kami panggil nama Tuhan, kami menyapa-Mu di dalam hadirat-Mu, seraya kami memohon, ampuni kami Tuhan, layakan kami menjadi umat Tuhan yang akan selalu berjuang untuk selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ampuni untuk setiap pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami yang menyakiti sesama kami, terlebih juga menyakiti hati Tuhan. Biarlah dalam pengampunan-Mu kami melihat anugerah Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, dan memperbaharui kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Vokal grup kaum Bapak akan melanjutkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dalam pujian mereka. Vokal grup kaum Bapak dipersilakan. Coba hidup semakin hari semakin ganas. Sadarlah manusia, bertobatlah mulai dari sekarang. Dengan keraskan hatimu, ubahlah Yesus Kristus anak Allah pasti mengampunimu. Datanglah padanya, belum terlambat, masih ada kesempatan. Berjanjilah pada Tuhan, bersujudlah
Berjanjilah pada Tuhan, bersujudlah mohon pengampunan. Tuhan pasti mengampuni orang Yang bersalah, berbaliklah pada Tuhan, bertekadlah untuk selalu di jalannya. Tuhan pasti memberkati orang Yang percaya, janjilah pada Tuhan, bersujudlah mohon pengampunan. Tuhan pasti mengampuni orang yang bersalah. Berbaliklah pada Tuhan, bertekadlah untuk selalu di jalannya. Tuhan pasti memberkati orang yang percaya. Tuhan pasti memberkati orang yang percaya. Terima kasih Bapak-Bapak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena itu bagi setiap kita yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah bagimu sekalian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam anugerah-Nya, maka biarlah hidup kita senantiasa seturut kehendaknya, meninggalkan segala perbuatan tercela dan memuliakan Tuhan.
anugerah yang datang bagi kita dalam selamat yang dianugerahkan bagi kita, maka mari kita bersama-sama bermazmur seturut Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan 32. Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan 32. Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan 32. Bapak Ibu saya persilakan untuk berdiri. Jiwaku melekat kepada debu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Buatlah aku mengerti petunjuk kitab-kitab. Jiwaku menangis karena duka hati. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerinduan untuk belajar dari firman-Mu, maka kami hendak membaca dan mendengarkannya. Berkati dan putuskan hidup kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan harapan kami, hanya kami berdoa kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 16. Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 16. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk menghormati firman. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka.
diperintahkan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak merupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran perjanjian Allah. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah, dan engkau hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperhatikannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoar. Dibelanya laut, diseberangkannya, mereka didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam tutup dengan terang api. Dibelanya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama ada dalam minggu pertama dalam perayaan bulan pendidikan Gemit, di mana bulan ini kita khususkan untuk bergumul bersama-sama, berdoa secara khusus bagi pendidikan yang ada di Gemit maupun juga pendidikan secara umum dalam bangsa ini. Oleh sebab itu Bapak Mama Majelis Sinode memberikan kita tema agak cukup panjang. Belajar, kalau dilihat dari liturgi kita, belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Saya mempersingkat bagian itu Bapak Mama dalam bagian slide khotbah saya, masa lalu, pelajaran berharga masa depan. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar tentang filsafat waktu, maka kemudian kita akan memahami, mendapatkan pengertian bahwa ada konsep waktu yang menarik dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia. Konsep waktu dalam perjalanan kehidupan manusia, dia ada di dalam konsep masa lalu, masa kini, hari ini yang kita hadapi, dan juga masa yang akan datang. Ada tiga waktu ini akan terus kita alami bersama-sama. Kita akan melewati hari ini menjadi hari masa lalu, besok kita akan jadikan itu sebagai hari ini, dan kemudian lusanya kita akan bisa menghadapinya sebagai masa depan. Salah satu filsuf yang berbicara tentang konsep waktu paling besar adalah Plato. Plato bilang begini, waktu itu dia tidak berjalan sendiri. Waktu itu dia tidak punya nilai ketika dia berjalan sendiri.
tetapi selalu ada realitas yang mengisi waktu itu. Ada sesuatu yang akan membuat waktu itu bermakna ketika dia diisi dengan berbagai aktivitas-aktivitas maupun juga berbagai pengalaman dan cerita yang ada. Karena itu Bapak Mama, kalau kita membaca bagian firman ini secara keseluruhan, saya menuliskan sebuah kalimat kira-kira dia dapat disimpulkan seperti ini. Siapa kita hari ini itu dibentuk daripada masa lalu yang pernah kita lewati. Dan seperti apa kita di masa depan itu ditentukan dari bagaimana kita membangun kehidupan kita hari ini. Apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita bersama-sama, dia merupakan hasil dari pergumulan, hasil dari bentukan apa yang terjadi di masa lalu kita. Dan apa yang akan menjadi masa depan kita nanti di sana, itu dimulai dari bagaimana kita membangun kehidupan di hari ini. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kira-kira itu konsep yang menurut Asaf, seorang penyanyi, seorang pemimpin pujian. Dan kalau kita baca satu Tawarik, maka kita akan menemukan bahwa Asaf ini dia menjadi seorang yang bermain ceracap, pemain musik. Lalu kemudian dia juga yang menyanyikan pujian, mengiringi pemindahan tabut Allah menuju kepada Yerusalem. Sehingga dia memastikan baik betul bahwa setiap nyanyian-nyanyian yang dia hasilkan sebagai nyanyian pengajaran itu harus berkisah tentang sesuatu dalam perjalanan waktu yang telah dialami oleh nenek moyang Israel sampai dengan apa yang menjadi impian dan harapan kita di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya menuliskan beberapa tujuan dari penulisan Mazmur Asaf ini. Tujuan dari pengajaran Mazmur pengajaran oleh Asaf ini, dia pada intinya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 16 yang tadi kita baca, sekiranya dia sudah menuliskan tentang bagaimana dia menceritakan ulang tentang kasih Allah, baik yang terjadi di masa lampau sampai dengan nantinya ketika Tuhan memberikan janji-janjinya. Karena itu Bapak Mama, kira-kira ada 3 bagian penting untuk menetapkan bacaan firman kita supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jelas. Ayat 1 dan 4, Asaf bilang begini, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Harus ada tuturan kembali oleh kita sebagai orang tua kepada generasi berikutnya. Harus ada keberlanjutan cerita tentang kasih dan kisah Allah dalam perjalanan kehidupan dan siara manusia. Kita kehilangan momen ini Bapak Mama di masa sekarang. Di masa sekarang hampir sebagian besar anak-anak kita tertidur dengan handphone di tangan, dengan TikTok, dengan YouTube dan lain sebagainya. Kalau dulu ketika HP tidak ada, laptop tidak ada, mungkin kita bisa tertidur dengan cerita-cerita orang tua. Mungkin juga kita akan tertidur dengan bunyi cecak dan tokek yang ada di luar rumah atau di dalam rumah. Mungkin kita akan tertidur dengan keheningan yang begitu menyejukkan hati. Dan momen itu kita kehilangan momen itu. Anak-anak zaman sekarang mereka tertidur tidak lagi ditemani dengan cerita orang tua atau dongeng orang tua. Padahal kalau dulu kita mau tidur, pasti orang tua selalu punya cerita-cerita tertentu, entah dia karang atau apapun itu. Tapi pada akhirnya lagu Nina Bobo itu diciptakan hanya untuk menemani seorang anak tidur. Ada yang masih ingat itu lagu Bapak? Nina Bobo? Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Saya berpikir, setelah bisa baru saya pikir, bukankah kalau tertidur itu nyamuk gigit? Karena kita tidak bergerak. Tapi kalau terbangun pasti kita digigit. Karena bergerak terus, tapi karena tertidur dia maka dia akan digigit. Tapi itu menjadi hasil warisan yang kita wariskan. Bahwa ada momen di mana kita punya keakraban yang jauh lebih baik daripada zaman sekarang. Karena itu Asaf bilang kita harus senantiasa menuturkan kembali tentang cerita-cerita bagaimana pertolongan Tuhan bagi nenek moyang kita dan bagaimana pekerjaan Tuhan bagi bangsa Israel di masa yang lampau. Hal kedua, Bapak Mama, Asaf juga menekankan bahwa harus memastikan generasi berikut mereka punya kisah dan pengenalan akan Allah yang baik dan benar. Karena itu kalau kita baca Ulangan, kemudian kita juga baca Keluaran, maka di situ akan jelas. Engkau harus mengajarkan secara berulang-ulang kali kepada anak-anakmu. Bahkan taruh di mereka punya dalih, taruh mereka di telapak tangan,
betapa besarnya, luar biasanya kasih Allah dalam kehidupan umat manusia. Di ayat 5 sampai 6 Bapak Mama bisa baca di sana bilang bahwa biarkan supaya generasi-generasi berikut dia mampu untuk mengenal Allah dengan baik, mampu untuk bisa memahami siapa Allah dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Dan ayat 7, dari cerita yang ditutupkan, dari bagaimana mereka memahami Allah, di sana nanti akan bangun sebuah kepercayaan bahwa kami beriman, kami mengimani sesuatu. Jadi kalau selama ini Bapak Mama berpikir bahwa beriman itu hanya secara konsep teologi, maka kita salah. Asaf bilang bahwa memahami Tuhan bukan sekedar teori, tetapi dia harus berdasar pada pengalaman pribadi kita masing-masing. Saya bilang begini, kalau kita tidak pernah kehilangan seseorang dalam hidup, kita tidak akan bisa merasakan betapa berharganya seseorang ada di samping kita masing-masing. Kalau kita, saya kasih contoh ya Bapak Mama, kalau kita tidak pernah kehilangan, saya punya ayah sebelum masih vikaris, saya di Boa, saya vikaris, dan kemudian satu malam dapat telepon jam 12, dan itu kalau telepon dari rumah jam 12 itu fatal. Dengar bahwa Bapak baru saja meninggal dunia. Tapi dengan demikian Bapak Mama kami mulai sadar bahwa setiap kali mendengar Mama sakit sekarang, itu sudah langsung award di, peringatan di dalam otak bahwa ini ada sesuatu yang salah dan harus mendapat perhatian. Mamanya sakit sedikit, kami sudah pikiran. Karena apa? Karena kita belajar bahwa pernah kami kehilangan, kami bu ayah di saat kami semua tidak ada di tempat. Hanya kakak kedua saja ada di Kupang, sedangkan yang lain ada tugas keluar daerah, saya juga tidak ada di sana. Artinya Bapak Mama bahwa apa sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang ada di benak kita, dia akan tertanam bukan sekedar teori, tetapi juga dia harus berdasarkan pada pengalaman iman kita di hadapan Tuhan. Yang berikut Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini ayat 8 sampai 11, kita juga belajar bahwa ternyata masa lalu itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian. Ini bukan berarti bahwa sebentar pulang bapak-bapak cerita bilang Mama, dulu itu kita mantan, gagal semua. Itu kita mencari perkara baru dalam kehidupan keluarga. Tidak seperti itu, bukan masa lalu yang seperti itu. Atau kemudian saya pernah tegur salah satu penatua Bapak Mama, dia khotbah di ibadah pemuda. Dia bilang dulu anak-anak, dulu saya pemabuk berat, tapi hari ini Tuhan pakai. Saya pikir-pikir, kayaknya nanti anak-anak pemuda akan berpikir bahwa soalnya Papa mabuk sekarang, nanti Tuhan pakai di 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang. Ya sudah sikat kasih habis yang sekarang sudah. Hidup bagus-bagus, tidak usah bagus-bagus pun nanti Tuhan pakai di masa depan. Artinya begini, ada sesuatu yang perlu kita pikirkan, yang kita perlu bawa dari masa lalu untuk menjadi sebuah pembelajaran. Tetapi jangan bawa yang tidak penting untuk dinikmati oleh kita di saat ini. Apalagi kemudian yang membawa dampak negatif bagi hubungan kita masing-masing. Coba saja kalau tidak percaya, pulang bapak-bapak omong di depan istri, beberapa masak, omong saja bilang, dulu beta pacaran dengan mantan, kita mulai dari nol saya. Dari beta son jadi apa sampai beta jadi PNS baru ketemu dulu, gitu ya. Beta berdoa supaya besok-besok beta panas pasang story seperti itu, bilang terima kasih kakak sudah mandi beta dari nol. Yang dari nol itu yang itu masih pakai pengkas, itu yang dari nol. Itu kami orang tua. Jangan bilang gitu, coba bilang sayang terima kasih sudah mandi beta dari nol. Ayo, yang temani dari nol itu mah pada mama tuh. Jadi jangan pikir bahwa yang dari nol ini waktu lari-lari lupa pakai celana dan lain sebagainya, itu kami yang dari nol. Jadi kalau besok-besok saya baca ada pemuda yang update status bilang terima kasih kakak sudah mandi beta dari nol, saya doa serahkan. Maksudnya doa serahkan supaya Tuhan buka hikmat bagi dia, ya. Jangan sampai dia hanya sekolah saja tapi tidak berhikmat. Lalu yang berikut Bapak Mama terakhir, ayat 12 sampai 16. Kita di sana diingatkan oleh Asaf, bilang ingat jangan jadi kacang lupa kulit. Ingat akan perbuatan dan keajaiban-keajaiban karya Tuhan yang membuat kita memasuki hari ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Bapak Mama, demikian kira-kira kita memahami teks yang disampaikan oleh Asaf, dan bersama-sama mari kita melihat apa pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, dari bagian firman ini kita belajar iman dan etika dia harus berjalan bersama-sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Itu Asaf tekankan itu.
Jangan coba-coba mengulangi bagaimana kehidupan Tegar Tengkuk, bagaimana menjadi bangsa yang di bahasa Tegar Tengkuk, bahasa lebih sederhananya, bebal. Padahal tadi malam kaum bapak satu baru omong ini kata, jangan menjadi orang yang bebal kemudian akhirnya mengabaikan segala sesuatu. Bapak mama pikir kalau kita lihat di sini, orang biasa bilang Soekarno pada pidato tanggal 21 Agustus kalau tidak salah di tahun 19 berapa, 6 saya lupa. Tapi Soekarno bilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah itu Bapak Mama. Kalau dalam bahasa asal di sini, dalam bacaan Mazmur kita, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi juga ketika omong melupakan, kita biasanya bukan lupa ingatan, tapi jauh lebih kepada bagaimana kita mengabaikan. Sudah dengar, tapi tidak melakukan hal itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, bagaimana kemudian kita harus bisa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama? Saya mencatat ada 3 hal bagian di sini Bapak Mama supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yang pertama Bapak Ibu, beri makna pada kehidupan yang kita jalani. Jangan hanya jalani kehidupan apa adanya lalu kemudian tidak ada pemaknaan sama sekali. Hari ini ketika kita akhiri hari ini sebentar malam di atas tempat tidur, kita sebelum doa coba pikirkan betapa luar biasanya Tuhan lindungi saya, betapa luar biasanya Tuhan jaga dan lindungi, betapa luar biasanya Tuhan beri berkat yang mencukupkan satu hari ini. Dan Tuhan juga mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Mari kita memberi ruang bagi karya Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita alami bersama-sama. Kemudian perjalanan hidup ini dia belajar bagaimana kita belajar dari kesempatan yang kita alami bersama-sama. Kalau kita dikatakan bahwa jangan mengulangi kesalahan yang sama, maka jadikan hari ini, hari-hari depan, waktu yang kita jumpai adalah bagian dari proses pembelajaran kita masing-masing. Dalam khotbah nikah baru-baru minggu kemarin, saya menasihatkan bahwa tidak ada satu orang pun suami atau istri yang handal dalam membangun kehidupan keluarga. Hari demi hari kami belajar. Kami belajar cara menabung dari keluarga. Kami belajar cara mengantisipasi di pembayu yang ke mana. Kami belajar mana muka marah, mana muka tidak ada uang, mana muka gembira, mana muka teras habis, mana muka cemburu, dan lain sebagainya. Itu kami belajar hari demi hari. Beri ruang dan waktu untuk kita belajar bersama-sama. Kemudian Bapak Mama, kita juga harus memahami bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan bukan sekedar aktivitas hari-hari itu. Hari-hari itu tidak diisi dengan aktivitas manusia saja, tetapi juga berisi tentang bagaimana Tuhan menolong kita dalam setiap detik kehidupan kita bersama-sama. Ingat itu baik-baik Bapak Mama. Itu sebab suatu saat nanti kita harus bilang bahwa betapa luar biasanya Tuhan. Itu bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena karya Tuhan yang nyata hari demi hari dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Kedua dan terakhir Bapak Mama, ada tanggung jawab moral yang harus kita lakukan sebagai orang percaya bagi orang tua, anak, dan keluarga kita masing-masing. Mungkin kita kehilangan momen di mana kita tidak lagi bercerita dengan anak-anak. Tetapi jangan biarkan momen makan bersama itu hilang. Karena kadang-kadang ketika makan bersama kita baru tanya satu dengan yang lain. Waktu beberapa minggu yang lalu Bapak Mama, saya anak pertama datang peluk di dalam kamar. Dia datang peluk saat saya tidur dan menangis. Karena waktu tanggal 26 Juni itu dia punya teh ulang tahun, dan saya mendengar ada satu kata yang keluar dari dia punya mulut, dan bagi saya itu hal baru, kata baru. Saya tidak tahu dia belajar dari mana, tapi dia mengatakan kata bodoh pada teman bermain. Saya hanya bilang dengan agak sedikit nada tinggi, bilang dia hanya seperti itu. Tapi kemudian saya masuk ke kamar, dia datang, dia peluk dan menangis yang sakit hati sekali, karena dia tahu bahwa itu saya tidak suka dengan itu kalimat, saya tidak suka kata-kata seperti itu. Bapak Mama, sebagai seorang ayah, itu hati sakit juga ketika peluk kita pun anak dan dia pun saya sembuhkan, itu terasa di kita pun darah. Ada sesuatu yang menyakitkan dan saya tahu bahwa dia sakit sekali karena mendengarkan saya punya nada yang agak sedikit tinggi di tengah-tengah keluarga yang begitu banyak. Tapi bagi saya pikir kita seimbang bahwa kadang-kadang kita harus mengajarkan anak kita sakit supaya dia tidak menyesali besok dia melakukan kesalahan
atau dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Bagi saya itu menyakitkan, tapi demi dia belajar bagi kehidupannya, saya akan membiarkan itu. Biarkan dia belajar bahwa hidup ini tidak hanya diisi dengan hal-hal indah, karena kalau hanya hal-hal indah berarti kita pun hidup terlalu miring dan manis. Hal yang terakhir, Bapak Mama, mari kita bersama-sama berjuang untuk meletakkan dasar yang benar berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing. Kita akan belajar bersama-sama dari pengalaman kita di masa lalu dan kita membentuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Mama, nanti pemuda biasa bilang, Bapak Pendeta, kata-kata hari ini dong. Nah, saya siapkan kata-kata hari ini untuk kita semua. Tapi yang pertama akan dibacakan oleh Gombak. Bapak-bapak mohon dibaca 1, 2, 3. Siapapun yang tidak bisa belajar dari nasihat yang kata-kata akan dimasing-masing oleh peristiwa. Catat baik-baik. Siapapun yang tidak bisa belajar dari nasihat lewat kata-kata, suatu saat nanti saya percaya dia akan dinasihati dari peristiwa yang dia alami bersama-sama. Karena itu kita Mazmur diawali dengan kata dengarkanlah. Dengarkanlah baik-baik, jangan menutup telinga terhadap kebaikan Tuhan. Yang ibu-ibu baca bagian kedua. 1, 2, 3. Saya beriman Bapak Mama bahwa kalau hari ini Bapak Mama tidak belajar dari nasihat, suatu saat nanti Tuhan izinkan luka itu ada supaya Bapak Mama bisa belajar. Dan itu semua terjadi hanya mau bilang betapa luar biasanya Tuhan memeluk kita, betapa luar biasanya Tuhan mencari kita, supaya kita tidak menyesali waktu yang sedang kita lewati, supaya kita mampu membangun waktu yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan ada dalam melakukan iman kita di hadapan Tuhan sejak kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaminkan, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Baik, kalau tidak ada, kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Seorang diaken didampingi oleh para pengajar akan membantu kita dalam bagian ini.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Namun dengarlah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-8. Mari kita menyanyikan kita bakti nomor 80 ayat 1 dan seterusnya. Mari bawa persembahan. Syukur
Terimalah setiap persembahan syukur kami, sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita menyanyikan pujian perkenanan kepada Tuhan dalam rangka kajian 76. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa dalam kehidupan kami, Tuhan terus memberi kami kesempatan dari waktu ke waktu untuk kami bisa berbicara dengan Tuhan, untuk kami bisa berdiam sejenak di hadapan-Mu, membawa setiap ungkapan syukur kami, membawa setiap doa dan harapan kami, membawa setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji kebesaran Tuhan dalam perayaan bulan pendidikan Indonesia di tahun 2025. Kami boleh hadir bersama-sama mensyukuri segala kasih dan penyertaan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan mampu mengubah pengalaman kehidupan kami menjadi pelajaran berharga demi kehidupan kami di masa mendatang yang jauh lebih baik. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dalam 159 kehidupan jemaat. Dan hari ini kami ada di hadapan berbicara tentang pengalaman yang telah kami lewati. Terlebih juga kami menyerahkan setiap hidup yang boleh kami jalani hari ini maupun juga di hari esok. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami mengambil waktu ada di hadapan-Mu dalam ibadah ini. Selanjutnya kami berdoa. Ketika kami ada di tempat ini sebagai orang tua, kami ingat dan kami berdoa bagi semua anak-anak kami, baik mereka yang masih dalam masa pertumbuhan, masih kecil, maupun yang telah bersekolah TK, SD, SMP, SMA, maupun juga yang ada dalam perguruan tinggi, baik yang ada di Rote maupun juga yang ada di luar Rote, baik mereka yang saat ini bekerja maupun juga mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kasih kami. Biarlah Bapa sebagai orang tua, kami tidak lelah untuk selalu membawa dan mengingat mereka di dalam doa kami sebagai seorang bapa, sebagai seorang mama. Kami satu hati juga berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan keluarga Skolastik, keluarga Saul. Kami berdoa dan mensyukuri untuk proses penempatan yang boleh dialami oleh anak kekasih kami, Nodi dan juga Devi. Kami berdoa dan bersyukur Bapa bahwa pada akhirnya mereka boleh mendapatkan penempatan untuk tugas mereka masing-masing. Hari ini Kakak Nodi akan berangkat menuju ke Papua, tempat di mana Tuhan mengutusnya. Dan kami beriman Bapa, di mana saja kekasih kami diutus,
dan menjalani pengabdiannya pada bangsa dan negara ini. Ada Tuhan di sana yang memeluknya, menggantikan perhatian keluarga yang mungkin terbatas di sini, tetapi ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Demikian juga dengan semua anak-anak kami di berbagai tempat dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Pelihara mereka dengan cinta-Mu Tuhan, izinkanlah mereka untuk menjalani hari-hari mereka dalam sukacita yang datang daripada Tuhan. Hari ini kami juga bersyukur. Kami berdoa Bapa untuk setiap jenjang pendidikan yang boleh kami alami bersama-sama, baik dari sekolah dasar maupun sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih juga untuk Gereja Mesih Injili di Timor yang pada bulan ini menaruh perhatian penting dan fokus pada pendidikan yang berjalan bagi anak-anak kami. Belajar dari firman Tuhan hari ini, izinkan kami menjadi orang tua yang bijak, meletakkan dasar yang kuat bagi perkembangan iman anak-anak kami. Biarlah pendidikan yang mereka alami, mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Di sekolah mereka akan belajar untuk meningkatkan ilmu mereka, tetapi di gereja dan keluarga mereka akan belajar tentang warisan iman yang boleh ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapak, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap orang tua kami. Ketika kami ada sebagai anak-anak, kami ingat orang tua kami yang saat ini sedang bekerja maupun juga yang telah purna tugas. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai ASN dan juga pegawai swasta. Kami juga berdoa bagi mereka yang juga bekerja dalam setiap bidang yang lain, baik sebagai petani maupun juga sebagai pedagang. Mereka yang membuka usaha di kios-kios yang ada, di bengkel dan di berbagai tempat, bahkan juga di mebel-mebel yang ada. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai tukang, mereka yang bekerja sebagai anggota Polri maupun juga TNI, mereka yang saat ini telah memasuki masa purna tugas sebagai pensiunan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kiranya kami semua boleh mengerjakan bagian kami dalam takut akan Tuhan. Bahkan ketika kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari indah kami di masa lanjut usia, izinkan kami selalu menatap wajah Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Hari ini kami membawa semua syukur kami dari setiap hamba-hamba kasih kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam peristiwa-peristiwa penting yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, baik dengan kelulusan-kelulusan yang kami alami bersama-sama dalam mencari tugas kerja dan juga untuk setiap hal-hal yang mungkin masih harus kami ulangi di masa mendatang. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan hamba-hamba kasih kami yang merayakan ulang tahun kelahiran mulai hari ini tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Juli mendatang. Kami ingat dan kami berdoa bagi Ibu Pendeta Juliana Langga Pamani. Kami juga berdoa bagi Bapak Ishak Tolasik, Saudara Adrianus Boy, Saudari Yudita Tolasik, anak Prilly Bau, anak Julian Adu, dan anak Alvalona, anak Putri Adu, anak Yulwana Bailau, dan semua kami yang mungkin tidak tersebutkan dalam doa ini. Bapak, peluk kami satu persatu dalam syukur dan bahagia kami. Tuhan berkati setiap harapan dan doa kami masing-masing. Pada akhirnya Bapak, kami menyerahkan setiap pergumulan 159 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini. Berkati kami semua, dan biarlah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menjalani kehidupan kami dalam kehendak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, baik kami yang melayani sebagai koster, pemandu slide, pemandu musik, organis maupun juga song leader dan majelis jemaat yang bertugas. Kami mohon Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Berkati setiap pelayanan kami yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Bahkan vokal grup kaum Bapa yang boleh mempersembahkan pujian. Demikianlah Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami sampai berakhir hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita ada di dalam akta pemutusan. Pengalaman akan masa lalu senantiasa menjadi guru yang baik. Sekalipun demikian, ingatlah bahwa kita tidak bisa hanya menatap atau mengenang masa lalu. Masa lalu harus menjadi acuan untuk proses didikan menggapai masa depan. Teruslah belajar melalui segala wadah yang diperkenankan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena memiliki pengetahuan bukan perkara membalik telapak tangan, melainkan perjuangan belajar berkelanjutan dari hari ke hari. Kidung Jemaat 408 ayat 1 dalam keadaan ini, ayat 2 dalam keadaan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Pulanglah Bapak Mama saudara-saudara sekalian dengan selamat dalam tuntunan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Diberkatilah kehidupan 159 anggota jemaat yang hadir saat ini, dan diberkatilah rumah. Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah hasil usaha. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan kuasa Tuhan.
Bapak Mama Jemaat Tuhan Shalom, sejahtera dan berkat dari Tuhan sekiranya terus melimpahi kita semua. Dan untuk itu mari kita menyimak bersama warta pelayanan Jemaat GBI Pratawa Nuas Minggu tanggal 6 Juni tahun 2025. Majelis Jemaat GBI Pratawa Nuas mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, serta selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Selamat berbahagia dan bersukacita bagi kita yang mengalami berbagai peristiwa yang ada dalam kehidupan kita yang kita jalani bersama dengan keluarga kita. Di antaranya peristiwa ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Doa kami yang sama, Tuhan memberkati. Yang berikut, Majelis Jemaat GBI Pratawa Nuas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martial Deva SSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan bahkan di tengah-tengah keluarga. Ibadah di minggu yang berikutnya tanggal 13 Juli 2025 akan dipimpin langsung oleh kakak mahasiswa Danai Asmawet Senayan. Kita akan menikmati bersama ibadah rumah tangga di minggu yang baru. Rayon Galilea Bapak Jonathan Otto dan Bapak Yunus Tulasik itu terjadi di hari Selasa dan Jumat. Rayon Getsemani hari Selasa Bapak Manten Bola, hari Jumat Ibu Helena Bola Tadiu. Rayon Kalvari hari Selasa Bapak Benyamin Tuna, hari Jumat Bapak Elkana Sesun. Rayon Pelita hari Selasa Bapak Noah Boik, hari Jumat Bapak Yustona. Rayon Kasih hari Selasa Bapak Christopher Tuna, hari Jumat Bapak Nehemia Tuna. Rayon Eklesia hari Selasa Bapak Samuel Langga, hari Jumat Bapak Adi Dai. Rayon Bethesda hari Selasa Bapak Yusuf Fanggi, hari Jumat Bapak Daniel Besi. Rayon Evata hari Selasa Bapak Dance Tolasik, hari Jumat Bapak Tinggi Dul. Rayon Immanuel hari Selasa Ibu Paulina Ki Akoto, hari Jumat Ibu Rebecca Ki Akbola. Rayon Talenta hari Selasa Bapak Tison Pak Ilau, hari Jumat Bapak Nikodemus Pak Ilau. Rayon Lahai Roy hari Selasa Ibu Juliana Tia, hari Jumat Bapak Daniel Tolasik. Dan Rayon Golgota hari Selasa Bapak Stephen Tonan dan hari Jumat Bapak Paulus Otto. Kita menyimak bersama ibadah kategoria. Ibadah sekolah minggu akan terjadi sebentar, tepatnya jam 10 di gereja yang akan dipimpin oleh pengajar bar. Ibadah lansia hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 di rumah Opa Matias Ado, pemimpin penatua Agatha Bailau Kapitan. Ibadah perempuan gemit akan terjadi di gereja pemimpin penatua Seni Susana Sue. Untuk itu ibu-ibu sekalian, mari kita berkumpul bersama hari Senin. Jangan lupa, karena biasanya terjadi di 3 wilayah, tetapi kali ini terjadi di gereja. Dan ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Andreas Meru, pemimpin penatua Jus Cardona. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudara Alpanser Otto, pemimpinnya Saudari Alda Meno MC, Saudari Diana dan Saudari Ellen Bola. Ibadah remaja hari Jumat di Anak Malika Otto, pemimpin Kakak Danis Nae, MC Kakak Jenandun dan Kakak Yunima Kiak. Ibadah majelis jemaat sekalian dengan kunci usbu itu terjadi di gereja hari Sabtu, pemimpin Bapak Pendeta Martial Deva SSI. Jumlah jiwa yang hadir dan beribadah bersama-sama di hari ini laki-laki 57 orang, perempuan 102 orang, jumlah 159 orang. Kita mendengarkan bersama informasi keuangan. Saldo di minggu yang lalu berjumlah Rp63.294.900. Penerimaan diatur sebagai berikut dengan rincian. Bapak Mama bisa menyimak bersama di slide, yaitu yang pertama untuk persembahan ibadah minggu tanggal 29 Juni tahun 2025 sebesar Rp1.535.000. Persembahan ibadah rumah tangga dari 12 rayon sebesar Rp1.447.500. Persembahan ibadah syukur Rp715.000. Terima lelang Rp250.000. Jumlah kolekte kategorial dan fungsional sebesar Rp440.000, sehingga ada jumlah penerimaan lain-lain Rp2.274.500.
Total penerimaan di minggu ini sebesar 6.662.000. Berikut pengeluaran sebesar 580.500 rupiah. Saldo di minggu ini tercatat 6.081.500 rupiah setelah dikurangi dengan pengeluaran. Total saldo sampai di minggu ini sebesar 69.396.400 rupiah. Demikianlah warta pelayanan hari ini. Atas perhatian dari jemaat Tuhan sekalian, diucapkan terima kasih banyak. Salam. Waktu dikembalikan. Bapak Ibu Shalom. Yang pertama, jadwal perjamuan kudus di bulan kedua yang harusnya jatuh di minggu ini, dan Bapak Mama bisa lihat beberapa gereja di kelas global lain sudah merayakan perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus akan ditunda 2 minggu depan, tanggal 15 persiapan perjamuan kudus, tanggal 16 perjamuan kudus. Karena minggu ini kita akan melayani pemberkatan dan peneguhan nikah salah seorang majelis jemaat yang ada. Oke. Kemudian yang berikut saya mohon, karena tanggal 15 dan 16 itu ibadahnya sore, maka Bapak Mama saya mohon kesediaan UPP Kaum Bapa berkoordinasi dengan panitia pembangunan untuk memperbaiki lampu yang ada di dalam gereja. Hanya ini saja menyala Bapak Mama, dan kalau dia menyala di malam hari dia akan sangat suram sekali. Saya takut perjamuan kudus saya pakai jubah putih lalu gelap di sini, nanti jadinya agak korup di ini. Jadi mohon berkoordinasi dengan izin dari kaum panitia pembangunan bersama-sama dengan kaum Bapak kita kelola lampu-lampu yang ada. MJH sudah beli lampu, hanya kita terbatas teknisi untuk listrik dan juga tenaga. Jadi kaum Bapak dan pemuda kami mohon bantuan. Saya kira itu saja Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mengakhiri perjumpaan kita. Saya jemput kita berdiri, kita bernyanyikan hidup yang berkenan di hadapan